Sehat Burina, Burina gimana? Puji Tuhan, sehat Puji juga. Tuhan. Kakak Nika selama di rumah, Kakak Nika bagaimana menjaga kesehatannya? Pastinya makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, Iya. gitu. Terus cuci cuci tangan, terus jaga olahraga juga. Iya. Anak-anak di rumah olahraga nggak? Pasti harus olahraga Iya. dong. Olahraganya apa Kakak Nika? Kalau Kakak Nika olahraganya tuh tidur ya. Itu ya olahraga. oh bukan ya, Itu istirahat. istirahat. Tuh adik-adik, ternyata kalau tidur itu bukan olahraga. Tidur itu istirahat. Iya, olahraga itu seperti main bola. Iya, terus Lompat tali. terus lari-lari, ya. Heeh. Kalau Burina berjalan saja, karena Burina sudah tua jadi berjalan Oke. saja. Iya. Tapi Burina berjalannya nggak sendiri, Kakak Nika. Sama siapa Burina? Sama Tuhan Yesus. Oh iya, keren loh. Iya. Kita satu pujian Jalan serta Yesus. Oke. Iya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay, puji Tuhan. Kita sehat karena berjalan bersama Tuhan Betul Yesus. sekali. Iya. Kakak Nika, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu, kita berdoa dulu ya Kak. Oke. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kami, baik dalam suka maupun duka kami. Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan sekolah minggu, Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal sampai selesai nanti. Kami akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kakak Nika, Gimana, Kakak Bunda? Nika selain menjadi anaknya Papa sama Mama, menjadi anaknya siapa? Pastinya anaknya Tuhan Yesus, Burina. Senang Iya. banget. Ibu Rina juga. Iya, kita semua juga anak Tuhan Yesus ya, Burina. Iya, semuanya yang di rumah juga anaknya Tuhan Iya. Yesus. Kakak Nika seneng nggak jadi anaknya Tuhan Yesus? Senang banget Iya, pastinya, puji Burina. Tuhan banget karena kita sudah dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Iya. Nah, adik-adik, ternyata menjadi anak Tuhan Yesus itu nggak sembarangan loh Kakak Nika. Gak gampang ya, Burina. Iya, itu kita nggak boleh, Nakal. nggak boleh, bohong. iya nggak boleh yang jahat-jahat. Iya. Tuhan Yesus mau kita Jadi anak yang baik. menjadi anak yang baik dengan dengaran firman Tuhan. Kita juga mendengarkan papa mama, Iya. ya. Kita rajin berdoa, juga baca Alkitab. Nah, karena kita senang menjadi anak Tuhan, kita pujikan satu lagu. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu
firman Firman Tuhan. Tuhan. Dengar-dengaran Papa Mama. Iya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian apa Kak Nika? Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Iya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk yang manis, pasang telinga kita. Ya, kita dengar firman Tuhan. Oke, ayo kita dengerin firman Tuhan. Adik, selamat hari Minggu. Hari ini kakak akan cerita firman Tuhan dari Injil Matius 26 ayat 69 sampai 75. Tema kita hari ini, aku murid Tuhan Yesus. Yuk katakan sekali lagi, aku murid Tuhan Yesus. Sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik mari kita berdoa dulu ya. Yuk doa bersama kakak. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bisa bangun dengan tubuh sehat di pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan mau dengar cerita firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani dan selesai berdoa, ada serombongan orang datang menemuinya, lalu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibawa menghadap imam besar Kayafas untuk diadili. Lalu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Sementara Petrus berada di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan menghampiri Petrus dan berkata bahwa Petrus juga orang yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Wah, Petrus jadi kaget, ternyata ada yang mengenalinya. Petrus menjadi takut. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Wah, Petrus bohong ya adik-adik. Lalu Petrus pergi meninggalkan hamba perempuan itu dan Petrus ke pintu gerbang. Ketika Petrus berada di pintu gerbang, seorang hamba yang lain melihatnya dan hamba itu mengenal Petrus lalu berkata kepada orang-orang yang ada di situ bahwa Petrus adalah salah satu orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Petrus takut, ia menyangkal, bahkan bersumpah dengan berkata bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Wah, lagi-lagi Petrus berbohong ya adik-adik. Tetapi tidak lama setelah itu, orang-orang banyak di situ berkata kepada Petrus bahwa kamu ini adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Wah, Petrus makin takut adik-adik. Petrus pergi menjauh dari tempat itu. Untuk ketiga kalinya, Petrus lagi-lagi menjawab bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Petrus saking takutnya ya adik-adik sampai berbohong 3 kali kalau tidak mengenal Tuhan Yesus.
Saat itu tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya, bahwa sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya karena ia tidak mengakui Tuhan Yesus dan sudah berbohong. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Ya, puji Tuhan, karena kasih-Nya kepada Petrus, karena cintanya kepada Petrus, Tuhan penuh kasih dan mengampuni dosa-dosa kita juga. Nah, adik-adik, dimanapun kita berada, yuk kita dengan berani katakan bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Ya, katakan, aku adalah murid Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita pada hari ini dari Matius 16 ayat 24b. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Adik-adik, yuk kita baca sekali lagi bersama-sama. Matius 16 ayat 24b. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mari kita berdoa ya bersama-sama adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami sehingga kami beroleh keselamatan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi murid-Mu. Amin.